Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. World peace. She woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Meskipun ribuan orang di Yordania melakukan protes dan mengancam keinginan Trump untuk mengusir warga Gaza dari tanah mereka sendiri, namun sepertinya Trump tahu bagaimana cara membuat itu bisa terjadi. Terbaru, setelah sebelumnya bertemu Netanyahu sebagai pemimpin dunia pertama yang ia panggil, kini Trump memanggil presiden atau Raja Yordania, King Abdullah. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal menarik pun kita dapatkan, di mana kami dapat menyimpulkan jika King Abdullah ini pada akhirnya bertekuk lutut pada Amerika atau Donald Trump. Ia mendukung rencana Trump yang ia sebut bagus, meski juga mengatakan masih akan menunggu diskusi dengan negara-negara Arab lainnya. Mr. President, I truly believe that with all the challenges that we have in the Middle East, that I finally see somebody that can take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity to all of us in the region, and it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very... Di sisi lain, negara yang masih berupaya untuk membela rakyat Gaza juga terus bergerak. Erdogan, Presiden Turki, bahkan baru-baru ini menemui Prabowo di Indonesia setelah sebelumnya ia mengecam rencana Amerika dan Israel. Lantas, seperti apa perkembangan cepat yang terjadi soal rencana pengusiran warga Gaza ini? Kita akan ulas dalam video berikut ini. You've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. Kami akan memiliki Gaza. Kami tidak harus membelinya. Itulah yang disampaikan Donald Trump baru-baru ini yang menunjukkan jika Presiden Amerika ini juga tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Terlalu banyak yang berubah-ubah, tapi pada intinya ia ingin menguasai jalur Gaza. Sederhananya, ia ingin jadikan Gaza jadi bagian dari Amerika. Saat laporan lain seperti dari BBC menyebut jika Israel siap memberikan jalur Gaza untuk Amerika. Untuk bisa memastikan hal itu tercapai, berbagai lobi pun dilakukan. Dan terbaru, Presiden Yordania yang sebelumnya menolak keinginan Trump untuk memindahkan warga Gaza di wilayahnya, Trump pun memanggilnya ke Washington untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin Yordania tersebut. Di mana benar saja, pada akhirnya King Abdullah dibuat bertekuk lutut pada Trump saat mendukung dari rencana Presiden Amerika menguasai jalur Gaza. Jadi, dalam momen wawancaranya bersama Donald Trump di depan para wartawan di Washington, King Abdullah ini percaya dengan rencana Trump yang katanya ingin membentuk perdamaian di Timur Tengah. Dan untuk itu, ia akan mendukung Donald Trump secara penuh. Sementara saat ditanya soal apakah Yordania akan mendukung Amerika untuk memiliki Gaza dan memindahkan warga Gaza ke wilayahnya, King Abdullah mengatakan bahwa ia akan menunggu jawaban dari Mesir dan akan melakukan diskusi bersama di Saudi Arabia untuk mengatasi masalah-masalah ini. The president is looking at Egypt coming to present their plan. As I said, we will be in Saudi Arabia to discuss how we can work with the president and with the United States. So I think let's wait until the Egyptians can come and present it to the president. Jawaban dari King Abdullah ini sendiri mengindikasikan bahwa ia tidak langsung menolak atau menerima rencana pemindahan warga Gaza ke Yordania. Sebaliknya, ia mengarahkan tanggung jawab kepada Mesir dan mengatakan bahwa keputusan akan dibahas bersama di Saudi Arabia. Ini adalah strategi diplomasi klasik, di mana ia menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Tapi yang pasti, saat ia mengatakan akan mendukung Trump, hal itu membuat dirinya banyak dikritik di dunia internasional. Seperti beberapa komentar yang mengolok-oloknya sebagai presiden badut. Meskipun di sisi lain, kita juga menyadari jika Yordania tidak punya kekuatan untuk melawan. King Abdullah nampak tertekan, mengingat selama ini Amerika banyak memberikan bantuan kepada negaranya. Wasn't he shouting in Jordan? Now, he's a puppy.
Tulis akun yang menanyakan, bukankah dia berteriak saat di Jordan, namun jadi anak anjing manis di bawah Amerika. What a shame, king with no dignity. You will be listed in a history, Abdullah. Shame on you. Jordan gets aid from US, so this is not a surprise. From his body language, it seems like he is forced to listen to Trump. Tulis akun yang udah gak terkejut dengan apa yang dikatakan King Abdullah, mengingat Yordania adalah negara yang banyak dibantu Amerika. Wajah Raja Yordania mengatakan itu semua. Gugup, kegelisahan, penipuan. Mengapa dia harus duduk melalui ini? Itu menjijikan. Unify the pleasantries, the balls in your court as we speak of injustice and equality and kindness and ecology and kindness for the kids and all the multinationals and industries, the balls in your court as we speak. Turki melawan dan ke Indonesia. Meskipun pada akhirnya Amerika mampu membuat Yordania bertekuk lutut pada mereka, dan mungkin juga Mesir, mengingat Mesir juga menjadi negara yang banyak mereka bantu. Namun kami pikir, tak semua negara bisa ditekan seperti Yordania. Turki baru-baru ini mengecam Israel dan rencana Amerika untuk mengambil alih Gaza. Presiden mereka Erdogan mengatakan, jika Amerika tak bisa melakukannya. Yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya. Selain itu, Erdogan juga sempat berbicara di Malaysia soal Israel yang telah melanggar banyak hal soal gencatan senjata dan menekankan bahwa Israel harus mengakhiri penduduknya atas wilayah Palestina dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya. Itulah yang Erdogan kejar saat ini, di mana untuk bisa melakukan itu, beragam lobi dilakukan. Dengan terbaru, Turki tiba di Indonesia yang disambut oleh Bapak Prabowo. Pertemuan dari Erdogan dan Prabowo ini bisa jadi pertemuan yang berupaya untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. Tapi di sisi lain, ada hal-hal visi yang juga sama soal Palestina. Kedua pemimpin negara itu memiliki sudut pandang soal kemerdekaan Palestina. Dan itulah yang akan segera diupayakan saat kita memang mengenal Prabowo sebagai pembela Palestina di kancah internasional dan menyerukan persatuan dari seluruh negara muslim. Hal yang dilakukan Turki saat datang ke Indonesia. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do. But I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Kenapa Trump menginginkan Gaza? Melihat keinginan besar dari Trump untuk memiliki Gaza, pertanyaan yang sering orang katakan adalah, kenapa? Kenapa Trump mau memiliki tanah di Gaza? Kalau kita lihat dari bahasa politiknya sih, Trump mengatakan bahwa ia ingin meningkatkan kestabilan di Timur Tengah. Tapi apa benar? Itu yang ia inginkan? Analisis dari BBC menyebut, jika itu bisa jadi karena Trump memandang Gaza sebagai ladang untuk meraup kekayaan yang besar. Seperti kita tahu, sebagian besar uang Trump berasal dari kerajaan real estate yang diwarisi dari ayahnya. Dan kondisi Gaza saat ini bisa jadi pundi-pundi uang besar jika ia bisa mengambil alih Gaza untuk membangunnya kembali. BBC melaporkan ada kerusakan super besar di Gaza. Dan Trump yang telah meraup jutaan dolar sebagai pengembang properti membuat pengamatan yang sangat valid jika Gaza akan dibangun kembali. Di sisi lain, banyak spekulasi juga mengatakan bahwa Trump mengejar kekayaan gas yang dimiliki Laut Gaza yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Sebagai info, di lepas pantai Gaza ditemukan ladang gas marine yang menjadi aset kekayaan Palestina. Ladang gas marine memiliki cadangan gas sebanyak 1,1 triliun kubik.
There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart. Pada akhirnya saat ini situasi di Timur Tengah terus berkembang dengan cepat, terutama terkait rencana Amerika untuk menguasai Gaza. Dalam dinamika ini, kita melihat bagaimana Trump memainkan strategi politik dan ekonomi untuk mencapai tujuannya. Dengan tekanan diplomatik, ia berhasil mendapatkan dukungan dari Yordania, sementara negara-negara lain seperti Mesir masih dalam posisi melawan. Namun sekali lagi, tidak semua negara tunduk pada strategi Amerika. Turki di bawah kepemimpinan Erdogan mengambil sikap tegas menolak rencana tersebut, bahkan memperkuat hubungan dengan Indonesia melalui pertemuan dengan Prabowo baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap dominasi Amerika di Gaza masih ada, dan masa depan kawasan ini masih penuh ketidakpastian. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana sikap negara-negara Arab lainnya? Apakah ini akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Atau justru membuka babak baru dalam geopolitik Timur Tengah? Satu hal yang pasti, pertarungan diplomasi dan kepentingan di Gaza belum selesai. Dunia masih akan terus melihat bagaimana nasib Palestina ditentukan oleh kekuatan global yang bertarung di atas tanah mereka. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see infinity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.